Barusan banget, Thrill rilis hybrid terbarunya Volare FX4. Saya sebut Volare ya, dalam lafal bahasa Indonesia. Nah, hybrid mini Velo 20 inch ini yang bentuknya mirip sama Polygon Zeta, alternatif seri Volare yang sebelumnya berukuran roda 700C. Walaupun banyak netizen terhormat yang bilang si Volare 20 inch ini follow desainnya Polygon, tapi enggak loh. Cek aja desain seri Volare sebelumnya. Menurut saya, desain Volare FX4 ini merupakan turunan dari desain sebelumnya. Nih, cek. Desain top tube-nya sudah diturunkan sang kakak ke adiknya, si Volare FX4 ini. Jadi desain ini nggak nyontek merek seberang ya. Wait, kita nggak bahas hybrid dari Thrill aja ya. Polygon punya hybrid legend, namanya Polygon Haze. Hybrid berbasis MTB dengan front suspension travel 61 mm. Polygon juga punya sepeda gravel yang masuk ke band series. United juga punya gravel namanya Gavril bermaterial alloy yang kini dilengkapi dengan fork carbon. Ada juga Rockford, kalau ini semi touring yang masih diincar banyak orang. Marin lagi naik daun dengan gravel Nicasio bermaterial chromoly steel bergaya klasik. Marin nggak sendirian brother, gaya desain yang mirip ada Genio Scapa, gravel paling murah, nggak ada lawan. Singkatnya, sekarang ini ya, tahun 2022, hybrid dan gravel di pasar Indonesia masih seru brother. Banyak pemain baru berbondong-bondong ikutan gravel-gravelan. Dari sepeda Sultan sampai yang kelas hore seperti Scapa seharga 2,7 jutaan. Nah, banyak juga dengan sepeda yang ada terus dimodif biar bisa ikutan tren gravel ini. Mengambil dari frame road, hybrid, bahkan MTB sedikit dipaksa jadi gravel. Oke, kita persempit pembahasannya ya. Genre yang mirip dengan gravel salah satunya adalah hybrid bike. Kali ini saya pengen bahas hybrid dan gravel bike. Mumpung trennya masih anget. Tren gravel masih kenceng ya, baik event maupun regular riding di weekend. Hybrid juga masih hype, baik digunakan fungsinya sebagai urban bike maupun dimodifikasi jadi lebih ke touring atau gravel. Pertanyaan yang sering muncul, terutama bagi pemula adalah apa sih perbedaan sepeda hybrid dan gravel? Hybrid bike merujuk pada sepeda yang memiliki karakter lebih dari satu. Misalnya, sepeda dengan karakter road bike dan MTB. Sepeda hybrid adalah sepeda yang adaptif di antara dua karakter road bike dan MTB. Toleransi digunakan di medan off-road sekaligus nyaman digunakan di jalan aspal. Adaptif di dua medan tersebut menjadi pondasi dasar ke arah mana desain sepeda akan dibuat. Geometri sebuah sepeda akan membentuk gaya berkendara. Posisi berkendara sepeda hybrid akan relatif tegak, cepat tapi tidak agresif. Jadi tidak mengutamakan kecepatan tinggi, tapi mempertimbangkan kenyamanan. Desain frame dan material biasanya ada dua pilihan basis, berbasis MTB atau road bike. Contohnya, Polygon punya jagoan hybrid yaitu Haze. Polygon Haze adalah contoh hybrid berbasis frame MTB yang diimprove supaya lebih comfort dan untuk penggunaan urban. Sedangkan Trek FX Sport adalah contoh sepeda hybrid yang menggunakan pendekatan frame road bike. Sepeda hybrid modern biasanya lebih banyak menggunakan material alloy, tapi masih ada juga beberapa brand atau konsumen yang lebih memilih material steel.
karena menciptakan daya redam pada frame yang lebih baik. Khususnya seperti yang berbasis MTB ya, menggunakan travel pendek biasanya antara 80 sampai 100 mm. Cocok untuk bersepeda dengan kegunaan sehari-hari seperti bike to work, belanja ke mini store, atau bersepeda untuk kebugaran tubuh. Tapi nggak harus menggunakan suspensi sih. Sepeda hybrid juga umum menggunakan rigid fork. Ukuran ban dan tire clearance juga menjadi ciri khas sepeda hybrid. Biasanya tire widthnya lebih kecil dibandingkan MTB, namun lebih lebar dibandingkan road bike. Polygon Hiace contohnya ya menggunakan ukuran 700 x 45C, di mana ukuran ini juga digunakan untuk gravel bike. Untuk yang berbasis road bike seperti Trax FX ya, itu menggunakan ban ukuran 700 x 32C. Biasanya pabrikan memberikan tire clearance lebih lebar maksimal hingga pakai ban ukuran 45C. Ban dan tire clearance antara hybrid bike dan gravel itu punya range yang mirip brother, di antara 32C sampai 45C. Tapi untuk gravel biasanya sih minimal itu di 38C. Nah, sedangkan hybrid itu masih adaptif di ukuran 32C. Gravel bike punya basis platform road bike. Jika hybrid bike kebanyakan pakai flat bar dengan grip yang lebih ergonomis, lebih comfort ya. Sedangkan gravel punya khas adalah penggunaan drop bar, khususnya flare drop bar. Nah, geometri frame sepeda gravel didesain untuk berkendara lebih cepat, pedaling lebih cepat di medan off-road, terutama tanah kerikil ya, termasuk aspal. Jadi ide dari gravel adalah tentang keserbagunaan sepeda road bike untuk membuatnya lebih ideal untuk bersepeda dengan daya tahan yang lama dan kecepatan tinggi di medan yang lebih bervariasi. Jika menilik sejarah dari gravel bike itu tidak lepas dari kelahiran cyclocross. Kemudian Salsa Cycles yang dulu bisa dibilang membuat gravel bike untuk yang pertama kali. Saya menulis singkat tentang sejarah gravel bike di braderian.id. Silahkan kalau ingin tahu lebih lengkap tentang gravel bike, akses di website braderian.id. Jika dibandingkan dengan hybrid bike, ada konsep yang khas pada sepeda gravel yang lebih menonjol di antaranya adalah pertama, drop bar. Sepeda gravel menggunakan drop bar karena sepeda ini concern pada kecepatan tinggi. Lebih detail lagi, dia pakai flat drop bar. Idenya adalah supaya memberikan posisi yang lebih lebar dan stabil saat menghadapi medan yang lebih teknikal. Frame atau geometri gravel bike biasanya didesain lebih agresif daripada hybrid. Kurang lebih itu secara geometri ya, setara dengan sepeda all-rounder road bike. Jadi nggak salah ada beberapa orang yang memodifikasi dari all-rounder road bike menjadi gravel. Tinggal PR-nya di tire clearance aja sih. Gravel bike berkonsep menggunakan material frame rigid. Karena konsep rigid tersebut, jadi masih banyak pesepeda idealis yang lebih memilih material steel. Dalam harga yang ekonomis, contohnya Genius Kappa adalah contoh steel bike gravel yang paling murah. Namun demikian, ada beberapa pabrikan yang membuat alternatif baru. Contohnya ada Petrol CG 700 model year 2022 menawarkan gravel dengan front suspension travel 40 mm. Iya, normalnya adalah menggunakan material rigid, tapi pabrikan juga membuat alternatif lain, menyematkan suspensi dengan berbagai model. Roda yang lebih berperforma itu cukup vital untuk gravel bike. Pada umumnya pilihan lebar ban sepeda gravel setara dengan sepeda hybrid, antara range 700 x 38 sampai 45C.
Namun karena dituntut performa lebih baik, biasanya wheelset dan ban sepeda gravel itu spesifikasinya lebih tinggi, lebih ringan, lebih kuat, namun dengan daya traksi yang ideal untuk off-road. Untuk mengendalikan kecepatan, sepeda gravel disarankan pakai disc brake. Beda dengan hybrid bike yang mungkin masih oke dengan rim brake. Penggunaan disc brake baik hidrolik maupun mechanical tujuannya supaya lebih handal ketika menghadapi medan kering yang berdebu, kasar, kemudian berlumpur. Disc brake dianggap lebih ampuh. Oke, sekarang ke kesimpulan ya. Jadi industri sepeda memang membuat permainan sepeda semakin kompleks. Mereka menciptakan tren yang dilempar ke pasar dan kita semua menikmatinya. Di tengah kompleksitas tipe dan genre sepeda, terdapat irisan kesamaan antara beberapa tipe tertentu. Memahami konsep sebuah sepeda sangatlah perlu menurut saya, supaya sepeda tersebut sesuai dengan ekspektasi brother, sehingga nantinya akan memaksimalkan penggunaannya. Gravel dan hybrid memang mirip, bahkan dua genre ini kalau diturunkan lagi akan mirip dengan komuter, speed utility, bahkan touring. Seru kan? Jadi brother pilih mana?